Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Ammar Fikri. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Kalteks Riau. Di sini saya akan membuat video pertama tentang Android Studio. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan pada video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu apa itu Kotlin dan saya akan mencoba beberapa pemrograman singkat. Kotlin itu merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan secara open source oleh JetBrains dan mendapat dukungan resmi dari Google. Program yang dibuat dengan bahasa pemrograman Kotlin akan dijalankan menggunakan JVM atau kepanjangannya itu Java Virtual Machine. Dengan basis JVM, Kotlin dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi seperti aplikasi Android, iOS, dan aplikasi backend, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya sudah membuat logika sederhana mencari luas segitiga dan luas persegi. Di mana jika saya membuat luas segitiga, saya akan menginputkan pertama itunya alasnya dan juga tingginya. Kalau ketika saya klik luas segitiga, maka outputnya akan keluar yaitunya luas dari segitiga, yaitunya 50. Nah, sedangkan kalau saya klik luas persegi dengan kalau luas persegi berarti sisi kali sisi kan. Jadi hasilnya adalah 10 kali 10 adalah 100. Nah, bagaimana itu caranya? Pertama, kita perlu membuat package terlebih dahulu di dalam com.example.project semester 4. Pertama, yaitunya pertemuan dua, saya membuat pertemuan dua. Dan bagaimana cara membuat package tersebut? Caranya adalah mengklik kanan pada bagian yang yang tidak berwarna hijau ini. Klik kanan, lalu new, lalu kita buat package. Nah, di sini. Kita buat nama package-nya misalnya pertemuan tiga. Nah, ini contoh. Nah, dia akan membuat package bernama contoh. Kita hapus saja karena tidak dibutuhkan ya. Nah, setelah itu, setelah membuat package, kita lanjut membuat activity baru bernama second activity atau bebas. Yang mana main activity sudah ada, lalu kita buat second activity dengan cara mengklik pada package yang sudah kita buat, lalu new, lalu activity. Sebentar. Nah, ini. Lalu kita bisa pilih menggunakan empty view views activity karena ini akan membuat tampilan halaman yang masih kosong. Kita klik aja, lalu kita buat namanya di sini eh, kita ganti, misalnya second eh, activity 3. Nah, finish. Nah, seperti itu ya. Seperti ini cara membuat apa activity baru. Lalu kita hapus saja karena kita tidak membutuhkannya. Lalu eh, nah, ini adalah activity yang saya buat untuk membuat ini. Bagaimana cara membuatnya? Ketika kita membuat activity, dia akan otomatis membuat layout bernama activity second. Nah, caranya itu pertama kita ambil pelet dan kita arahkan ke dalam ini, kotak ini, button misalnya. Nah, maka dia akan menambah otomatis button. Lalu kita contohnya satu lagi kita akan membuat text view, tidak text input lah ya, plain text. Nah, dan seperti ini awalnya kita membuat ini ya. Kita tutup saja codingannya. Nah, ini. Lalu kalau kita jalankan, dia akan di pojok sini. Tunggu dulu, dia lagi running.
Nah, kalau sudah running, dia akan seperti ini. Dia di atas pojok sini. Padahal kita meletakkannya di bagian sini kan. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa meletakkan seperti ini? Itu kita membutuhkan yang namanya, oh saya lupa namanya, yang membutuhkan namanya constraint. Kita membutuhkan namanya constraint, lalu kita boleh constraint itu dengan cara ini ada 4 circle di sini, circle putih. Yang pertama kita arahkan ke pojok sebelah kanan dan juga pojok sebelah kiri agar dia dapat diposisikan di tengah-tengah halaman. Lalu ini juga kita arahkan di tengah-tengah. Ini berbeda ya. Yang ini sama yang di atasnya beda. Anggapkan ini agak keluar sedikit. Nah, ini untuk menginputkan nama. Nah, setelah seperti ini kita arahkan ke atas dan ini kita arahkan ke eh, plain text. Nah, sudah seperti ini kita arahkan dia kembali ke tengah dan kita beri jarak sedikit. Dah selesai. Kita run dan hasilnya dia akan persis seperti ini. Nah, udah persis kan? Bisa klik buat nama, misalnya Raffi. Nah, tapi ini belum ada logika jadi seperti ini. Ini yang udah berhasil tadi. Dulu kita sedikit membahas tentang codingan. Kita sebenarnya bisa mengcoding button ini secara manual di sini, tapi lebih simpel kita menggunakan Brilliant. Di sini kita ketika kita membuat ini, membuat text view ataupun button, kita perlu membuat nama dulu untuk seperti inputan yang ini dinamai dengan input sisi satu, lalu yang ini kita beri dengan input sisi dua, lalu ini kita buat dengan nama luas button untuk mencari luas segitiga, dan yang ini kita buat dengan nama button untuk mencari luas persegi. Lalu yang di bawah itu adalah untuk menampilkan output. Lalu di bagian activity second ini, maaf di second activity ini kita buat logikanya, kita simpan value yang sudah diinputkan sebelumnya, seperti sisi dan juga button. Kita buat value untuk ketika menekan button dan value untuk outputnya. Lalu ketika user mengklik button luas segitiga menggunakan eh, set on click listener, yang mana ketika diklik, dia akan menampilkan output. Ini klik sekali itu menggunakan set on click listener. Lalu kita simpan value sisi satu dan sisi dua dari inputan. Lalu jika sisi satu sisi duanya tidak nol, dia akan mencari luas segitiga dengan menggunakan rumus dan menampilkan output luas segitiga sama dengan segini. Jika tidak, dia akan menampilkan alert seperti ini. Jika ini kosong, jika ini kosong, dia akan menampilkan alert, masukkan angka yang valid. Nah, begitu juga dengan persegi sama ya. Jika dia tidak kosong, dia akan mencari luas persegi dengan rumus lalu menampilkan outputnya 12 dikali 12 maka 144, dan jika tidak mau menginputkan dia sama seperti tadi. Nah, itu untuk penjelasan codingannya. Lalu di sini ada yang namanya Locket, yang mana Locket itu adalah alat debugging yang digunakan pada Android, digunakan untuk menampilkan log system, termasuk pesan dari aplikasi yang sedang berjalan. Seperti ini ya. Log ini membantu developer dalam menganalisis error, debugging, dan memahami bagian aplikasi berinteraksi dengan sistem. Di sini terdapat beberapa loket ya, yang ada W, ada D, dan ada juga I. Yang mana W ini adalah pesan untuk kategori log warning. Lalu yang D itu untuk debug, log yang berguna untuk debugging aplikasi tentang misalnya tentang koneksi atau rendering ya. Lalu ada juga I, yang mana I ini adalah info yang memberikan informasi umum. Lalu terakhir ada E.
E itu seperti ini. E itu adalah jika ada error dalam aplikasi, maka dia akan menampilkan E. Nah, itu ada penjelasan singkat tentang loket. Lalu di sini penjelasan sedikit tentang emulatornya. Di sini saya menggunakan Medium Font API 30 ya. Jadi emulator ini berfungsi untuk menampilkan output dari codingan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah contoh dari emulator. Semakin tinggi prosesor emulatornya, maka akan semakin berat ya teman-teman ya dengan laptop kita. Nah, ini ada penjelasan sedikit tentang emulator atau untuk menampilkan output. Mungkin hanya sekian video saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.